Babu maja'a fi khidabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bab ini menjelaskan tentang semir rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah, syarah kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, dijelaskan apa itu semir, bimakna talwinu sya'ri bil hina'i wa nahwihi, yaitu mewarnai rambut dengan hina atau sejenisnya, ya. Yang mana hina itu sudah kita bahas di bab sebelumnya. Hina adalah semacam tumbuhan untuk mewarnai rambut yang berwarna merah. Kemudian apa hukum semir tersebut? Wa huwa indana ma'asyiru syafi'iyah bi ghairi sawadi sunnatun. Hukum semir menurut madhab Syafi'iyah adalah sunnah. Wabis sawadi haramun. Sedangkan bersemir menggunakan warna hitam itu hukumnya haram. Jadi semir yang sunnah itu bigoiri sawad, selain warna hitam. Adapun semir rambut dengan warna hitam itu hukumnya haram menurut madhab Syafi'i. Baik. Kemudian bagaimana cara Rasulullah menyemir rambutnya? Kita masuk ke hadis. Hadis yang pertama, haddatsani Ahmad bin Mani'in, sampai kepada An Iyad bin Laqitin qala, dia berkata, akhbaroni Abu Rimsah. Abu Rimsah bercerita padaku, qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ibnin li. Abu Rimsah berkata, aku mendatangi rumah baginda Nabi Muhammad SAW ma'a ibnin li, dengan membawa anakku. Nah, ma'a ibnin li itu artinya membawa anakku. Ini termasuk tradisi para sahabat, ya. Ketika ingin sowan kepada Nabi, ingin berkunjung ke rumah Nabi, ya, para sahabat ini selalu mengajak anak-anaknya yang masih kecil. Hal ini juga sepatutnya kita sebagai orang tua untuk mencontohnya. Ya, jangan hanya kita mengajak anak-anak kita ke tempat rekreasi, ke tempat bermain, tapi sekali-kali kita juga ajak anak-anak kita untuk ke majelis ilmu, majelis zikir, untuk sowan kepada para guru, para kiai, ya, para ulama, para habaib. Tujuannya apa? Ya, untuk mengambil keberkahan dari beliau-beliau ini. Kita lanjut di hadisnya. Faqala, ya, kemudian Nabi bersabda, ibnu kahadha, apakah ini anakmu? Ya. Nabi bertanya kepada Abu Rimsah, dan dijawab oleh Abu Rimsah, faqultu na'am ashhadu bihi, ya, ini adalah anakku. Qala, kemudian Nabi bersabda kembali, la yajni alaika wa la tajni alaihi, yang artinya ia tidak akan dibebani atas dosa-dosamu dan kamu tidak akan dibebani atas dosa-dosanya. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Qala, kemudian Abu Rimsah berkata, wa ra'aitu asyaiba ahmara, ya. Aku melihat uban berwarna merah, ya. Abu Rimsah melihat uban Nabi yang berwarna merah. Qala Abu Isa, hadza ahsanu syai'in ruya fi hadzal bab. Abu Isa berkata bahwasannya hadis ini merupakan hadis yang paling bagus, wa afsar, dan yang paling bisa menjelaskan, ya, di bab tentang ubannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Li'anna riwayat as-sahihah anna Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam lam yablugh asy-syaiba. Ya, karena di riwayat-riwayat lain yang sama-sama sahihnya itu mengatakan bahwa Nabi tidak sampai beruban. Wa Abu Rimsah ismuhu Rifa'ah ibnu Yathribiyu At-Taimiyu, dan nama asli Abu Rimsah adalah Rifa'ah bin Yathribi At-Taimi. Itulah tentang ubannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita lanjut ke hadis berikutnya. Haddatsana Sufyan bin Waqi'in, sampai kepada an Utsman bin Mauhab, ya, dari Utsman bin Mauhab,
Qala su'ila Abu Hurairah, ya. Abu Hurairah itu ditanya, hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Nabi itu pernah menyemir rambutnya? Dan Abu Hurairah menjawab, qala na'am, ya. Qala Abu Isa wa rawa Abu Awana hadzal hadis, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Isa dan Abu Awana. Itulah bab tentang semir rambutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para ulama sepakat bahwasannya hukum menyemir rambut itu sunnah, ya, seperti yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita lanjut ke babu maja'a fi kahli Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bab tentang celaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apa itu celak, ya? Celak yaitu suatu alat untuk menghias mata, ya, untuk mempercantik mata. Ya. Biasanya digunakan oleh para akhwat, ya, untuk memperindah matanya. Kita langsung saja masuk ke hadisnya. Haddatsana Muhammad bin Humaid Ar-Razi, sampai kepada an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala iktahilu bil ithmid, ya. Iktahilu, bercelaklah kalian, ya. Ini perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil ithmid, dengan ithmid, ya. Apa itu ithmid? Ithmid adalah sejenis batu, ya. Tapi bukan berarti kita langsung menggunakan batu ini ke mata, tidak, ya. Tentunya itu bukan memperindah mata, justru malah bisa menyakiti mata. Jadi yang dimaksud bercelak dengan batu ithmid adalah batu ithmid yang sudah dihancurkan, kemudian serbuknya digunakan untuk bercelak. Fa innahu yajlul basara. Kenapa kita dianjurkan bercelak dengan batu ithmid? Ya, karena batu ithmid ini mempunyai faidah, mempunyai manfaat, yajlul basar, yaitu memperjelas penglihatan. Wayun bitu sya'ra, dan juga menumbuhkan bulu mata. Sya'ra rambut, yaitu bulu mata, ya, bukan alis, tapi yun bitu sya'ra, menumbuhkan bulu mata, menjadikan bulu mata menjadi lentik. Wa za'ama anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kanat lahu mukhulatun yaktahilu minha kulla lailatin. Kemudian Nabi Muhammad juga mempunyai mukhulah. Ya, mukhulah itu tempat celak. Yaktahilu minha kulla lailah, yang mana baginda Nabi itu bercelak, ya, dengannya di setiap malam. Jadi waktu memakai celak itu di malam hari. Salasatan fi hadhihi wa salasatan fi hadhihi, ya. 3 kali di sebelah kanan dan 3 kali di sebelah kiri. Dan hadis setelahnya, haddatsana Abdullah ibni Sabbah al-Hashimiyu al-Basriyu, sampai kepada an Ibni Abbas. Qala, Ibnu Abbas berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktahilu qabla an yanama bil ithmid. Bahwasanya Rasulullah itu bercelak sebelum tidur menggunakan ithmid. Salasan fi kulli ainin, 3 kali di setiap mata, ya. Jadi caranya bercelak itu 3 kali di mata kanan, kemudian 3 kali di mata kiri. Dan waktunya qoblan naum, itu sebelum tidur. Jadi celak ini merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Karena dan celak ini tidak hanya digunakan untuk muslimah saja, tapi kita sebagai muslim pun disunahkan untuk menggunakannya, ya. Karena baginda Nabi pun selain beliau menggunakan, beliau pun memerintahkan kepada kita untuk bercelak, ya. Jadi bercelak ini selain mempunyai banyak faidah untuk mata kita, bercelak juga merupakan sunnah yang insya Allah kita akan mendapatkan pahala sunnah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.